Tuh kayaknya lemas-lemas ini ya. Tabe kata guru saya, kalau kita mau ceramah atau bicara depan orang jangan kita terlalu lama-lama, khususnya kepada dua kelompok orang katanya. Yang pertama orang yang mengantuk, yang kedua orang yang lapar. Insya Allah saya tidak akan bicara lama, sekitar 1 jam lah kira-kira. Kewajib pengantin. Ya, saya ulang insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Bapak Ibu sekalian, seluruh para undangan walimatul urs, alhamdulillah pada hari ini kita dalam suasana yang sangat berbahagia, dan khususnya yang paling berbahagia adalah kedua mempelai, dan yang terkhusus lagi adalah saudara Mulyadi yang alhamdulillah beliau telah berhasil mendapatkan wanita idaman hatinya selama ini, yang mungkin selama ini dicari-cari. Betul seperti itu? Dan beliau alhamdulillah insyaallah melangsungkan pernikahan yang pertama, insyaallah sekaligus yang terakhir. Karena jangan sampai nanti ada yang berikutnya. Ya. Yang kedua, kita mari berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sebuah proses yang mana manusia yang tadinya itu diharamkan untuk melakukan aktivitas berdua-duaan, tapi kemudian dengan proses pernikahan ini maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang tadinya diharamkan menjadi halal. Ya. Nah, pernikahan ini sebenarnya adalah sebuah proses yang sejak dulu dilakukan oleh banyak manusia. Sebelum Islam datang sudah banyak proses pernikahan, Pak. Tapi banyak proses pernikahan sebelum Islam datang, banyak yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dulu di masa jahiliyah itu kalau ada wanita yang mau menikah, maka wanita ini dicoba dulu sampai 10 orang laki-laki. Kira-kira bagaimana Pak perasaan tak kalau punya anak perempuan dicoba-coba dulu sama 10 laki-laki. Setelah hamil, maka ketika bayinya lahir, dilihat ini bayinya, kira-kira ini bayi, dan dikumpulkan 10 laki-laki tersebut yang telah menidurinya. Dilihat kira-kira yang mana yang mirip mukanya ini anak dengan laki-laki itu. Nah, setelah dan ini mirip, wah berarti kami nanti sebagai bapaknya menikah kami. Itu dulu Pak di zaman jahiliyah. Maka Islam datang menghapus tradisi yang seperti itu, dan sampailah kemudian pernikahan yang sekarang kita laksanakan. Ya, mungkin juga kita banyak bertanya-tanya, kenapa ini dipisah? Ya, kenapa kemudian terpisah antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan? Tabe sedikit saya memberikan penjelasan
sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa di dalam agama kita pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam walimahan, dalam proses pesta pernikahan, itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam agama kita. Kenapa dia bisa bermakna wajib? Karena ada dua alasannya. Yang pertama berkaitan dengan hukum-hukum umum, bahwa dalam Islam itu laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan umum, apakah itu di luar rumah atau dalam kehidupan khusus, ataukah dalam rumah, dalam kamar atau di hotel dan sebagainya, itu harus terpisah. Itu harus terpisah. Nah, yang kedua, bahwa tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa tamu laki-laki dan wanita ini kemudian harus disatukan, ya, sehingga dia hukumnya adalah wajib. Nah, dalil-dalil hukum yang bersifat umum tadi itu berlandaskan kepada 3 alasan. Ada 3 dalil yang kemudian mendukung kenapa terjadi hukum umum itu, bahwa harus terpisah. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW selalu memisahkan shaf laki-laki dan shaf perempuan ketika berjamaah. Salat di masjid dipisahkan, bahkan di rumah juga demikian. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW beliau selalu mendahulukan perempuan dulu keluar dari masjid, baru laki-laki. Itu. Jadi tidak pernah dicampur baur. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW selalu memisahkan kajian-kajian agama ketika itu. Ada jadwal yang berbeda antara pria dan wanita. Nah ini, makanya kemudian termasuk inilah dalil umum yang kemudian dalam segala hal, termasuk yang namanya walimahan, ini harus terpisah, kecuali ada alasan lain yang itu memang harus bertemu dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam perkara ibadah haji, ya, kalau ibadah haji Pak tidak bisa dihalangi orang untuk kemudian campur, ya, itu seperti itu. Nah, tapi dalam walimahan ini, dalam pesta pernikahan, memang tidak ada dalil yang mengkhususkan harus disatukan, tapi dia harus terpisah. Ya, tapi inilah yang bisa dijelaskan secara ringkas kenapa kemudian harus terpisah, dan ini juga amanah dari sang mempelai. Ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah walimatul urs yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, saya mungkin selama berbicara nanti tidak berbicara dengan bahasa Bugis, ya. Kebetulan saya kurang begitu fasih berbahasa Bugis, ya. Ya, sebenarnya istri saya orang Bugis, Pak. Daerah Sidrap istri saya, ya, bisa bicara-bicara sedikit, paham keseharian, tapi untuk ceramah bahasa Bugis mungkin masih kurang bisa. Ya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit pahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu punya tujuan. Manusia hidup di dunia ini tentu punya tujuan. Apa tujuan manusia tergantung pemahamannya. Hanya orang gila yang hidup di dunia ini yang tidak punya tujuan, ya. Nah, termasuk pernikahan juga memiliki tujuan, ya. Apa tujuan pernikahan? Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mulyadi. Kira-kira apa tujuan tak menikah? Di antaranya Ustaz adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kan ada ibadah yang lain. Banyak sebenarnya Ustaz. Ya, salah satu itu ibadah agar bisa nantinya membangun rumah tangga dengan didikan agama Islam secara kafah, kemudian juga menciptakan generasi yang insya Allah ini membantu dakwah dalam agama Islam ini. Seperti itu Ustaz. Banyak contohnya Ustaz. Masya Allah, ya. Jadi sudah ini kayaknya isi ceramahku ini. Jadi luar biasa.
Ya, ada yang bilang bahwa menikah itu ibadah yang paling enak. Ya, kenapa enak? Ya kita tahu itu sendiri, yang sudah menikah tentu pasti tahu kenapa dia enak. Ya, karena ada waktu-waktu tertentu, ya kita bisa mendapatkan itu. Ya, insyaallah sudah atau belum? Ya. Nah, ada 5 tujuan pernikahan. Ya, ada 5 tujuan pernikahan. Yang pertama, bahwa pernikahan adalah dalam rangka untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sebagaimana ayat tadi saya bacakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dijadikannya istrimu dari dirimu sendiri. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk agar kalian merasa sakinah. Litaskunu yaitu tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan supaya menjadikan kehidupan kalian mawaddah wa rahmah. Pertanyaannya, apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan. Orang yang sudah menikah kecenderungannya pasti selalu tenang hatinya. Betul tidak Pak? Kalau kita menikah selalu tenang hati kita. Yang tadinya mungkin ini Pak Jokai Mulyadi, ya, beliau jalan ke sana kemari, ya, tidak jelas kemana dia berjalan. Ketika dia sudah menikah, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, maka selalu yang diingat adalah rumah. Ya, coba mikir nanti, coba. Ya. Karena saya sudah rasakan ini. Ya, selalu yang dipikirkan adalah rumah. Kenapa? Karena di rumah ada istrinya yang menyenangkan dan menenangkan hatinya. Makanya para istri, ibu, ya, harus selalu menenangkan hati suaminya. Jangan suami datang sudah capek pulang kerja masih dimarah-marah, itu suami kasihan. Ya, teman saya bilang ada itu suami kalau di luar garang seperti singa, tapi kalau di rumah seperti kucing, meong-meongi. Disuruh-suruh sama istrinya kodong. Ya, nah jangan seperti itu. Ya. Maka seorang suami biasanya dia merasa tenang, tidak tenang kalau dia di luar terus, selalu mau pulang. Ya, kalau dia pergi bisnis misalnya ke kampung mana, ke kota mana, selalu saja yang dipikirkan adalah rumah. Ya, contoh ini tadi malam saya rombongan, ya, yang sudah ada istrinya. Setelah sampai tadi malam di tempat ini, di kampung saya ini Pak, langsung masing-masing yang sudah ada istrinya menelpon istrinya. Itu membuktikan bahwa rumah itu memberikan ketenangan. Kalau yang jomblo belum merasa tenang, ya begitu. Itu Pak. Nah, jadi kalau misalnya satu istri itu belum merasa tenang, ya saya kan cuma bilang ya toh. Kita mami lanjut itu. Nah, itu yang pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah rasa cinta yang masih melihat bentuk fisik. Tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4. Yang pertama li jamaliha, di antaranya ya li jamaliha, wali hasabiha, karena keluarganya. Li jamal itu karena kecantikannya, li hasabiha karena keturunannya, wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya. Ya, jadi wajar kalau wanita itu dinikahi karena cantiknya. Ya, tapi ya Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, pilihlah karena agama, caribat yadak. Kenapa? Karena agama itu bisa menjaga kalian. Orang yang sudah cantik dan dinikahi karena agama, insya Allah akan semakin cantik. Kenapa? Karena dia akan merias dirinya di hadapan suaminya. Dia tidak akan merias dirinya di depan orang lain, tapi di hadapan suaminya bau lasunai. Ya,
Pak nih, jangan sampai di depannya orang harum pakai parfum merek ini merek itu, tapi di depan suaminya bau bawang merah, bau bawang putih. Ya, nah ini. Jadi istri yang paham agama, yang cantik akan semakin cantik. Kenapa? Karena dia selalu siap-siap di hadapan suaminya. Apalagi kalau suami di luar, lama pulang, nah telepon istrinya, Kanda di mana sekarang? Kenapa? Masih ada kerjaku, ya. Cepat pergi pulang. Kenapa memangkah? Sudah siap-siap maka ini, ya. Siap-siap apa? Siap-siap, ya. Sekalinya masih di rumah, wah betul-betul sudah siap-siap. Tapi jangan lupa baca doa. Jangan salah baca doa. Ada doanya itu. Sudah pelajari doanya? Masya Allah. Jangan baca salah baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan makanan ini, istrita. Nah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tujuan pernikahan. Yang kedua, untuk mendapatkan keturunan. Ya. Untuk mendapatkan keturunan. Saya kira manusia ini bisa berkembang karena dengan cara menikah. Meskipun tabe, orang bisa dapat anak bukan dengan cara menikah. Betul atau tidak? Antara orang yang menikah dengan yang belum menikah itu sebenarnya bisa dapat anak dengan cara melakukan hubungan seksual. Tapi ya, meskipun sama hasilnya anak, tapi prosesnya berbeda. Yang satu mendapat ridho dari Allah, yang satu mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi pernikahan ini untuk mendapatkan keturunan. Kira-kira berapa yang kita rencanakan? 10 atau berapa? Ya. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Kalau sudah itu tidak ada misalnya diskusi. Ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada pernikahan adalah untuk menjalin tali silaturahmi. Tali silaturahmi, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta dan saling menjalin silaturahmi di antara kalian. Ya, maka ya ketika sudah terjadi akad nikah, Adinda Mulyadi dengan Adinda Fethi ini sudah punya 2 orang tua, 4 orang tua. Yang tadinya masing-masing 2 orang tuanya, setelah menikah punya 4 orang tua, yaitu mertua. Kenapa? Karena pernikahan ini sebenarnya bukan cuma menggabungkan 2 manusia, tapi juga menggabungkan 2 keluarga. Maka seorang menantu harus hormat kepada kedua orang tua kandungnya dan juga harus hormat kepada kedua mertuanya. Ya. Dan antara menantu dan mertua tidak boleh baku bombe. Habis nih. Ya. Tabe. Mati ya. Jadi apa Ibu? Antara menantu dan mertua tidak boleh baku bombe. Ya. Karena banyak itu salih begitu cerita. Kadang-kadang kalau mertuanya datang, ya, tanya itu istrinya, datang lagi bapakmu ke sini, ya, kira-kira berapa lama? Jangan-jangan ada maunya. Jangan, ya, tidak seperti itu. Ya, bakti kita kepada kedua orang tua kita harus sama dengan bakti kita kepada kedua mertua kita. Karena orang tua kita sudah bertambah, dan orang tua, dan mertua tidak ada istilahnya itu mantan mertua, Pak. Tabe. Meskipun misalnya antara suami istri sudah berpisah, bercerai, tapi yang namanya mertua tetap mertua, tidak putus hubungannya. Apalagi kalau ada anaknya, tetap dia mertuanya.
yang berpisah cuma suami dan istrinya, tapi mertuanya tidak pernah ada pemisahan. Gitu. Kenapa? Karena pernah diikat tali pernikahan. Ya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Yang keempat, tujuan pernikahan adalah dalam rangka tadi disebutkan menjadikan keluarga sebagai sarana dakwah, sebagai media dakwah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Tanggung jawab dari suami maupun istri untuk membina rumah tangganya, khususnya dalam hal agama. Basicnya, dasarnya adalah agama. Jangan sampai tabe kita lebih banyak memberikan materi kepada anak kita, memberikan uang kepada anak kita, tapi kita lupa memberikan nilai-nilai agama ke dalam pendidikan anak-anak kita. Sehingga tidak heran Pak, banyak sekali sekarang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah memperhatikan pendidikan agamanya. Agama, keluarga sebagai media dakwah. Itu yang keempat. Sesingkat, yang kelima, tujuan pernikahan adalah dalam rangka untuk agar nanti suami dan istri ini bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Kita tentu mau ya, antara kita suami dengan istri kita insyaallah bukan hanya bersama di dunia, tapi juga ketika dalam surga kita sama-sama masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi, bagaimana kita membina rumah tangga dengan didikan-didikan agama. Kalau suaminya tidak mau sholat, maka istrinya harus menegur suaminya. Kalau istri tidak mau sholat, maka suami harus menegur istrinya. Kalau istri tidak mau tutup aurat, maka suami harus menegur istrinya. Ada nilai dakwah dalamnya. Jadi dakwah itu Pak tidak perlu keluar. Di dalam rumah itu harus kita tanamkan betul dakwah ke tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 tujuan pernikahan yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua yang sedang melangsungkan pernikahan, proses pesta pernikahan ini. Dan bagi yang belum menikah, mudah-mudahan termotivasi untuk cepat-cepat mencari pasangan. Dan yang sudah menikah termotivasi lagi untuk semakin menambah, bukan menambah pasangannya, tapi menambah keharmonisan rumah tangga. Jangan salah paham Pak ya. Baik, saya kira itu, karena saya lihat ini sudah tidak sabar ini, khususnya tamu jauh ini ya. Mudah-mudahan kedua mempelai bisa mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, dilanggengkan di rumah tangganya sampai akhir hayat mereka, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang penuh dengan nilai-nilai agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga kedua mempelai bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir pesan saya, jangan lupa subscribe channel saya, Denny Hakim Channel, Pak. Insyaallah nanti ceramahku ada di situ, Denny Hakim Channel. Silakan like, share, comment, and subscribe, Pak ya. Silakan, di situ ceramah-ceramah agama, bukan cuma saya tapi juga teman-teman saya yang lain yang mau balik. Silakan Pak. Mudah-mudahan berkah insyaallah.